sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hebat. Kembali lagi bersama saya, Indra Bogar. Kali ini saya akan membahas pembahasan pada modul yang kedua dengan judul Berpikir Komputasional. Jurnal Refleksi Modul 2, Penguatan Kompetensi Elemen Informatika, Berpikir Komputasional. Yang pertama, pemikiran reflektif, implementasi serta keterhubungan topik dengan modul yang kita pelajari. Yang pertama, pemikiran reflektif. Adapun pengalaman belajar setelah kita mempelajari modul 2 secara mandiri tentang kompetensi elemen informatika berpikir komputasional. Yang pertama, yaitu pengalaman belajar materi algoritma dan pemrograman. Yang kedua, bentuk algoritma, pseudocode, dan flowchart. Yang ketiga, bahasa algo dalam pembelajaran algoritma secara amplop. Yang keempat, pemrograman secara block menggunakan beberapa bahasa pemrograman prosedural tekstual. Yang kelima, basis data untuk privasi data, keamanan data, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sistem komputer. Yang pertama, pengalaman emosional dalam mengikuti pembelajaran dalam modul 2 ini. Yang pertama, motivasi dan antusias, semangat mempelajari konsep-konsep ilmuwan dan cara baru untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Yang berikut, segi penguatan berpikir kritis untuk menghadapi materi-materi yang cukup rumit dan sulit dalam modul 2 ini untuk pengalaman literasi yang baru. Yang berikut, hal baik apa saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ada pemahaman yang lebih baik dalam mempelajari modul 2 ini, yaitu kesempatan mengetahui hal baru dalam memahami konsep algoritma dan pemrograman, serta penyampaian yang mudah dipahami dan pemahaman yang jelaskan secara lengkap. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar. Dalam kegiatan BIMTEK ini, khususnya untuk wawasan yang baru mengenai algoritma dan pemrograman ini, dibutuhkan peningkatan diri melalui latihan praktis untuk memperdalam pemahaman terkait materi algoritma dan pemrograman. Dan untuk pemahaman lanjutan pengenalan bahasa algo amplop membutuhkan lebih banyak contoh lagi dengan mempelajari bahasa pemrograman yang dipelajari dalam modul seperti Pascal, Python, dan C. Kemudian berikut hal yang perlu diperbaiki terkait proses belajar. Dan ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami dan mendalaminya, serta materi analisis data dan sistem komputer itu masih juga harus diperkuat lagi. Kemudian berikut penjelasan implementasi dalam konteks guru informatika. Yang pertama, pertanyaan kritis yang muncul saat kita mempelajari modul 2 ini, yaitu bagaimana cara menilai tingkatan atau level pemahaman siswa dan sumber daya sebagai bahan pertimbangan untuk mengajarkan konsep pemrograman kepada siswa. Kemudian berikut wawasan atau penguatan baru yang didapat setelah mempelajari modul 2 ini, yaitu dengan diperkenalkannya kartu algo dalam BIMTEK ini, saya sebagai guru mendapatkan wawasan baru tentang pendekatan amplop dalam mengajarkan konsep dasar algoritma kepada siswa. Kemudian juga kartu yang dirancang khusus untuk kegiatan pembelajaran tanpa komputer ini dapat memberikan kesempatan untuk mengajarkan algoritma melalui interaksi fisik dan berupa permainan yang menarik. Kemudian berikut tantangan yang didapat, yaitu sebagai guru saya bertugas untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami oleh siswa secara teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Juga sebagai guru informatika, saya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya tantangan lainnya juga adalah untuk memotivasi siswa agar tetap tertarik dan bersemangat dalam mempelajari materi yang kompleks seperti ini, dan juga memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk siswa yang mendapat kesulitan dalam memahami pembelajaran informatika. Kemudian solusi dari tantangan di atas yaitu fokus pada pengembangan materi pembelajaran yang relevan dan menarik untuk siswa,
dengan cara memperluas penguasaan materi dan juga rutin mengikuti pelatihan dalam program pengembangan diri seperti saat ini dengan mengikuti BIMTEK Informatika. Yang berikut keterhubungan topik dengan modul yang dipelajari, yaitu pengalaman di masa lalu. Pemahaman di masa yang lalu sebagai guru informatika, saya menyadari bahwa pelajaran ini khususnya untuk materi program ini cukup sulit, bahkan juga bisa sangat sulit bagi peserta didik, apalagi bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa pemrograman. Kemudian juga faktor keterbatasan teknologi di sekolah menyebabkan sulitnya dalam melakukan praktek pemrograman untuk dapat dilakukan di sekolah secara maksimal. Selanjutnya, penerapan di masa yang mendatang. Konsep pembelajaran amplop dengan menggunakan kartu algo dengan sticky note kemungkinan juga akan berhasil untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa di masa yang akan datang. Kemudian konsep atau praktik baik yang bisa dilakukan dari modul atau sumber yang lain di luar bahan ajar ini dengan melakukan pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa diberikan tugas yang menantang untuk memecahkan masalah menggunakan konsep-konsep informatika yang dipelajari, dan juga memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan perangkat teknologi mereka berupa handphone dan aplikasi pendukung lainnya. Selanjutnya, konsep atau praktik baik dari yang berhubungan dari mata pelajaran informatika ini, kita dapat mengintegrasikan konsep-konsep yang dipelajari dengan berbagai kegiatan lain di sekolah guna meningkatkan pemahaman siswa, di mana mereka dapat menggunakan konsep algoritma dan analisis data yang telah dipelajari, dan juga kegiatan pelatihan pemrograman bagi siswa yang berminat untuk mengembangkan kemampuannya. Tentu ini bisa menjadi sarana efektif untuk menerapkan pemahaman-pemahaman mereka tentang pemrograman. Demikian penyampaian yang dapat saya berikan dalam jurnal modul 2 ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.